Antim Channel. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوى العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama kali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah di majlis yang insyaallah Allah melimpahkan barokahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan yang hadir saat ini, kaum muslimin maupun muslimat, bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian, senantiasa akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menjalani bulan puasa Ramadan yang insyaallah dalam waktu dekat kita akan menyambutnya dengan rasa gembira. Dan alhamdulillah Al-Fakir saat ini bisa hadir di hadapan para bapak dan ibu sekalian untuk menyampaikan sedikit tentang hal-hal yang mungkin patut kita renungkan pada saat kita menjelang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Menurut saya pribadi, tema yang diangkat oleh panitia ini sudah amat sangat tepat ketika menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan perjuangan. Kita tahu dalam sejarah Islam, perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Kaum muslimin sekitar 300 orang melawan 1000 orang di perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Perang yang menentukan nasib kaum muslimin setelah itu terjadi di bulan Ramadan, dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh Rasulullah dengan para sahabat waktu itu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan. Dan banyak juga sejarah perang yang dilakukan oleh umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah perang ketika kaum muslimin saat itu telah di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam itu dihancur leburkan oleh pasukan Mongol, tapi atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan salah seorang gubernur wilayah Mesir, Saifuddin Qutuz, beliau melancarkan serangan kepada pasukan Mongol dan akhirnya juga memenangkan perang itu tepat juga pada tanggal 25 Ramadan. Bahkan sebelum beliau berperang melawan pasukan Mongol yang terkenal dengan sadis dan kejam, Saifuddin Qutuz berpidato di hadapan pasukannya karena memang dia menyaksikan bahwa pasukan kaum muslimin dalam kondisi ketakutan karena Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan waktu itu adalah tentara yang dikenal dengan sangat kejam dan sadis.
Jadi hampir pasukan kaum muslimin saat itu dalam kondisi getir dan nampak di raut wajah mereka rasa takut. Akhirnya Saifuddin Qudus beliau memberikan semangat, beliau menyatakan, kalau ada di antara kalian hari ini merasa takut, maka hendaklah kalian pulang saja. Saya sekalipun sendiri itu akan memimpin pasukan untuk memenangkan peperangan ini. Dan ternyata beliau langsung naik kudanya, langsung lari kencang, hanya diikuti oleh seluruh pasukan. Dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pasukan Mongol berhasil dipukul mundur dan umat Islam kembali meraih kejayaannya. Tentu kisah ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa bulan ini adalah benar-benar bulan yang akan kita jadikan sebagai bulan perjuangan, bulan yang akan meraih pertolongan, bulan yang kita akan berupaya untuk mewujudkan ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengan itu kemenangan itu bisa diraih. Ingat, kemenangan bukan hanya bisa diraih dengan banyaknya jumlah, tapi kemenangan itu hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Itu yang harus kita catat dan harus menjadi prinsip bagi kita semua. Tidak mungkin kita menang, tidak mungkin kita akan meraih kejayaan, tidak mungkin kita akan meraih kemuliaan kalau kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersandar kepada orang-orang kafir, sangat mustahil, tidak mungkin, bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bisa berdiri tegak dan meraih kemenangan serta kemuliaan itu hanya dengan pertolongan Allah, dan itu syaratnya kita harus menjadi pribadi-pribadi muslim yang soleh, yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan itu tujuan inti dari puasa kita. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, sudah siap kita meraih kemenangan? Siap meraih kemuliaan? Siap menyambut bulan Ramadan? Dalam Al-Quran jelas ya, bahwa puasa kita itu tujuan intinya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa. Jadi kalau bulan Ramadan ini kita laksanakan, puasa kita laksanakan di bulan Ramadan ini, tapi ternyata pasca Ramadan kembali seperti biasa, maka berarti puasa kita tidak memiliki makna sama sekali. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu junnah. Berpuasa itu, orang yang berpuasa itu junnah, dia seperti perisai. Fala yarfuth, janganlah ia berkata yang keji, yang kotor. Wala yajhal, dan jangan dia bersikap seperti layaknya orang-orang bodoh. Kata para ulama, wala yajhal itu maksudnya adalah la yaf'alu syai'an kama yaf'alu ahlul jahli. Dia tidak berbuat seperti perbuatannya orang-orang yang bodoh. Itu artinya di bulan Ramadan ini seluruh tindakan kita, seluruh ucapan yang kita sampaikan kepada siapapun itu bukan ungkapan-ungkapan yang tidak memiliki pijakan yang jelas. Termasuk perbuatan kita harus merupakan perbuatan yang memiliki standar antara hak dan batin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilmun." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Artinya tidak boleh kita berbuat
atau melakukan tindakan tertentu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, tanpa dasar yang jelas. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam Al-Quran ini Allah menyebut sesuatu yang paling minimal, yaitu pendengaran, penglihatan, lalu gerak hati kita yang tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh standar yang jelas, jangan kalian mengikuti, kata Allah, karena sesungguhnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini benar-benar harus kita gunakan sebagai momentum untuk mengikat seluruh perbuatan kita ini sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, dan itu tidak mungkin bisa kita raih kecuali terus kita belajar, terus kita menimba ilmu agar kita tahu mana yang hak dan yang batil. Itu jelas hadis Rasulullah menyatakan tadi, asyamu junnah, baru bisa menjadi perisai. Tentu pengertian hadis ini adalah bahwa dengan puasa itu dapat mencegah kita dari perbuatan kotor maupun perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Kemudian ada juga riwayat yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan itu para setan dibelenggu, tidak menggoda dan tidak mengganggu kita. Tapi banyak orang bertanya, kalau setan dibelenggu, kenapa masih banyak maksiat di bulan Ramadan? Nah, itu mungkin sebagian orang lagi bingung, kenapa setan yang sudah dibelenggu tidak menggoda manusia, tapi ternyata masih banyak kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan itu bukan hanya sekedar kasuistik, tapi sudah menjadi sistemik. Artinya masif, TSM, terstruktur, sistematif, TSM ya, terstruktur, sistematis, kemudian masif. Kenapa demikian? Karena dalam diri manusia itu ada nafsu. Dalam diri manusia itu ada dua potensi kehidupan. Pertama ada kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri ini yang disebut dengan nafsu, keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau ini tidak dipandu oleh ilmu, kalau ini tidak dipandu oleh standar kebenaran, maka kecenderungannya adalah kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita senangi, apa yang kita anggap sebagai manfaat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu mengukur benar dan baiknya sesuatu itu berdasarkan manfaat, maka jelas itu adalah salah, ya, jelas kebatilan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang, wa huwa kurhun lakum, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian tidak suka. Artinya tidak mendatangkan manfaat secara akal kita. Wa asa takrahu syai'an, dan kadang-kala sesuatu yang kalian tidak suka, wa huwa khairul lakum, adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa tuhibbu syai'an, dan kadang-kala sesuatu yang kalian senangi, wa huwa syarrul lakum, padahal itu adalah keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, menentukan standar benar dan salahnya sesuatu itu harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kayak Luqman Haris sudah menyampaikan bahwa inil hukmu illa lillah. Ya, tidak ada zat yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan benar dan salahnya sesuatu itu hanyalah Allah. Ya. Lalu berikutnya, kenapa kemaksiatan
kemaksiatan hari ini masih masif. Padahal biasanya di bulan Ramadan ya mungkin tempat-tempat maksiat ditutup, tapi setelah itu buka lagi. Jadi seakan-akan bulan Ramadan adalah bulan untuk cuti maksiat, kemudian setelah itu kembali lagi. Ini masalah. Ini masalah. Ternyata kalau kita perhatikan beberapa hadis Rasulullah, ada penyebabnya. Kalau barusan Rasulullah menyatakan asyamu junnah, puasa itu junnah, itu sifatnya pribadi kita. Kalau kita sudah mengetahui standar benar dan salahnya sesuatu, kemudian dengan ilmu itu kita akan meraih ketakwaan, itu konteksnya pribadi. Tapi ketika kaitannya adalah bahwa maksiat ini bukan hanya sekedar kasuistik, tapi sudah sistemik, bahkan tadi saya sebut TSM, ya, terstruktur, sistematis, kemudian masif, itu kan ada faktor yang lain. Ternyata faktornya adalah ada pada hadis Rasulullah SAW yang lain. Rasulullah menyatakan innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabi. Adanya seorang imam itu adalah junnah, perisai, yuqatalu min waraihi, di mana umat itu akan berperang di belakangnya, wa yuttaqabi, dan umat itu akan berlindung dengan keberadaan imam tersebut. Artinya bahwa ketakwaan itu tidak sebatas kita serahkan kepada masing-masing kita secara individu, atau ketakwaan itu hanya didasarkan kepada momentum saat bulan Ramadan saja. Ketika orang secara momen dia bisa meningkat ketakwaannya karena dia sedang berpuasa, tidak cukup dengan itu. Harus diwujudkan seorang kepemimpinan, seorang pemimpin yang benar-benar menjaga, yang benar-benar menjadi junnah, yang benar-benar menjadi perisai bagi umat Islam. Perisai bukan hanya untuk melindungi darah dan harta mereka, tapi perisai untuk menjaga ketakwaan kaum muslimin hari ini. Dan itu sampai hari ini belum terwujud. Dan itu adalah PR besar yang saat ini harus menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kita tahu dalam sejarah pasca Rasulullah SAW wafat, para sahabat waktu itu berkumpul di balai sidang Sakifah Bani Sa'idah. Mereka khawatir umat Islam itu akan tercerai-berai. Mereka khawatir umat Islam itu akan melenceng dari jalan yang telah Allah tetapkan. Mereka khawatir umat Islam akan menjadi maksiat setelah Rasulullah wafat. Karena itu para sahabat lebih memilih untuk mengangkat khalifah, mengangkat pemimpin kaum muslimin menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin politik ketimbang menunda penguburan jenazah Rasulullah SAW sampai beliau itu baru dikebumikan malam Rabu setelah wafatnya hari Senin waktu duha. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi. Barangkali kita tidak ada nilainya dibanding para sahabat, kecintaan mereka kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah setelah wafat ditunda karena pentingnya mewujudkan kepemimpinan itu. Itu yang kata Rasulullah, innamal imamu junnah. Seorang pemimpin itu adalah perisai. Itu yang didahulukan oleh para sahabat Nabi hingga terangkatlah, dibayatlah khalifah pertama kaum muslimin, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah wafat, saat itu memang banyak umat Islam keluar dari Islam, banyak di kalangan mereka murtad. Ada di antara mereka menolak membayar zakat. Banyak juga di kalangan mereka itu yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu, dan banyak pula pengikutnya. Dan itu tersebar di berbagai kabilah-kabilah di Arab sana.
Jadi benar-benar kondisi genting. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, pertama beliau segera mengambil tindakan tegas untuk menindak siapapun mereka yang telah menyimpang dari Islam, yang telah murtad dari Islam, agar dikembalikan kepada pangkuan Islam. Siapapun mereka yang telah menolak membayar zakat, agar mereka kembali membayar zakat sebagaimana yang mereka lakukan di masa Rasulullah SAW. Saat itu tindakan Abu Bakar dengan cepat itu sempat mengkhawatirkan berbagai kalangan para sahabat Nabi, karena situasinya begitu sulit. Kondisi kaum muslimin yang banyak yang murtad, banyak yang menolak bayar zakat. Kemudian saat itu pula Sayyidina Abu Bakar mengirimkan Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan untuk menuju Syam, misi yang tertunda yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah karena Rasulullah wafat, mereka kembali. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar saat bersamaan. Lalu Abu Bakar juga menetapkan kebijakan untuk memerangi orang-orang yang murtad sekaligus juga yang menolak membayar zakat. Waktu itu para sahabat yang lain khawatir persoalan tidak bisa diselesaikan dan kaum muslimin menjadi lemah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyampaikan kepada Abu Bakar, ya khalifah Rasulullah, wahai khalifahnya Rasulullah, bersikap lunaklah kepada mereka. Bukankah mereka masih saudara kita, kaum muslim? Mereka masih sholat, mereka hanya sekedar menolak membayar zakat, ya khalifah. Kemudian jawaban Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, apakah engkau akan keras di masa jahiliyah lalu lunak saat engkau sudah berada dalam Islam? Sungguh wahyu ini telah terhenti dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Kata Abu Bakar, selama saya masih hidup tidak boleh ada satupun syariah yang berkurang. Para hadirin sekalian, hari ini syariat Allah SWT banyak berkurang atau tidak? Hari ini syariat Allah SWT telah banyak berkurang. Mungkin tersisa hanya rukun Islam yang 5. Tapi syariat Allah yang lain itu banyak sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Coba kita bayangkan bagaimana sikap Abu Bakar. Wahyu ini telah terhenti dan Islam telah sempurna. Selama saya masih hidup tidak boleh ada syariat Allah yang berkurang. Sungguh saya akan memerangi mereka apapun yang terjadi. Sampai beliau itu bersumpah, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakat. Demi Allah, saya akan memerangi mereka yang memisahkan antara salat dengan puasa, kata Abu Bakar. Akhirnya Umar bin Khattab menyambutnya, ahsanta ya khalifah Rasulullah, engkau benar wahai khalifah Rasulullah. Itu yang dimaksud bahwa imam itu adalah junnah, bahwa khalifah itu adalah junnah, perisai. Hari ini kita tidak punya perisai. Puasa kita mungkin jadi perisai bagi kita pribadi, tapi umat ini tidak punya perisai sama sekali. Akhirnya dengan leluasa orang-orang kafir menjajah kita, mengerampas harta, kemudian menumpahkan darah saudara-saudara kita. Lalu dengan senangnya kita yang berada di Indonesia yang mungkin kita hidup damai, lalu menyatakan, oh lihat di sana di Timur Tengah itu konflik, pertumpahan darah. Alhamdulillah kita di Indonesia ini aman, damai. Layakkah kita ngomong demikian saat saudara kita menderita di luar sana? Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu lil muslim kal bunyan. Seorang muslim bagi muslim yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Sebagian mereka itu menjadi penumpang bagi sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah menyatakan juga, al-muslim muslim kan jasad. Seorang muslim bagi muslim
satu tubuh. Jadi gambaran itu sudah jelas bahwa kita kaum muslimin ini adalah satu kesatuan. Apapun latar belakangnya, dimanapun dia tanah kelahirannya. Kita mungkin prihatin dan menyesal ketika ada rencana perwakilan Israel yang akan bermain di Indonesia, padahal dia adalah musuh kita. Jadi musuh orang-orang Palestina, musuh kaum muslimin, saudara kita dimanapun itu adalah musuh kita juga. Tapi malah diundang ke Indonesia dan salah seorang pejabat di negeri ini menyatakan bahwa kita akan pastikan bahwa perwakilan negara Israel itu aman masuk di Indonesia. Apakah kita ridho dengan kondisi yang seperti ini terus? Lalu di mana yang katanya Rasulullah, oh pemimpin itu adalah junnah. Kalau umat Islam akidah mereka tidak terlindungi, mereka terus dimaksiatkan, diberikan fasilitas untuk terus maksiat. Oleh karena itu kita berharap bulan Ramadan ini adalah tahun ini adalah bulan kita bisa dengan cepat meraih kemenangan. Kita berharap bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan untuk mengasah dan menempa diri kita, tapi benar-benar menjadi bulan perjuangan. Seorang muslim itu tidak dibenarkan dia hanya berpikir dirinya sendiri. Seorang muslim itu tidak dibenarkan dia hanya sekedar uzlah, mengucilkan diri, takarrub kepada Allah, kemudian dia tidak peduli dengan nasib kaum muslimin yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, kuntum khairu ummatin, kalian itu sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk seluruh manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu kata Allah khairu ummah, sebaik-baik umat. Patut kita bertanya, apakah hari ini kita menjadi khairu ummah? Coba kita bertanya kepada diri kita, apakah hari ini kita menjadi khairu ummah, menjadi pemimpin umat? Apakah begitu? Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Artinya umat Islam itu memang oleh Allah dinubuatkan untuk memimpin seluruh manusia. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka akan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itu tidak bisa kita lakukan hari ini ketika menyaksikan saudara-saudara kita dibantai oleh orang-orang kafir. Karena umat Islam sudah tidak memiliki junnah. Oleh karena itu bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian, mari tinggal berapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan perjuangan kita, Allah hadirkan pemimpin yang benar-benar menjadi junnah bagi kita, junnah bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah besar yang saat ini melanda menimpa umat Islam. Kata Allah dalam Al-Quran juga, wala tahinu, jangan kamu merasa rendah diri, menghinakan diri, wala tahzanu, jangan cemas, jangan khawatir, wa antumul a'launa, kalian itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah benar-benar orang-orang yang beriman. Oleh karena itu sikap merendahkan diri kalau kita masih berkiblat kepada orang kafir, sikap merendahkan diri kalau kita menjadikan hukum orang-orang kafir itu sebagai pertimbangan, bukan sebagai sumber hukum. Allah jelas menyatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian itu paling tinggi jika kalian adalah orang-orang yang beriman.
hadirin sekalian, mari saya mengajak, termasuk kepada saya pribadi, momen bulan Ramadan ini kita tanamkan semangat perjuangan untuk mewujudkan kemenangan, untuk mewujudkan kemuliaan yang dimulai dari diri kita sendiri dengan cara meningkatkan ketakwaan, dan setelah itu berjuang bagaimana bisa kita mewujudkan kepemimpinan yang oleh Rasulullah disebut sebagai junnah, sebagai perisai bagi umat Islam. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini juga Allah lindungi, Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kita semua dari segala hal pakar, orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk tetap memiliki giroh perjuangan agar darah kita tetap mengalir dengan deras, dengan panas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Allah